Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dadan, Ibu Elin dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ilmu tauhid dan ilmu akhlak yang kami beri judul Mari Mengenal Allah Melalui Sifatnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, mulai dari saya, Jilan Kurotu Aini, dengan NIM 12120500083, lalu Izatun Nisa Cahyadin 12120500082, Kamila Nur Halida 12120500084, dan Kailani Nur Faizi 12120500085. Untuk pembahasan pertama tentang definisi tauhid asma wa sifat yang akan disampaikan oleh rekan kami Izatun Nisa Cahyadin. Kepada Izatun Nisa Cahyadin dipersilahkan. Pengertian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan sendiri olehnya, baik di dalam firman-Nya ataupun yang telah disebutkan Rasul di dalam hadis, tanpa takyif, tamtsil, tahrif ataupun ta'til. Baik, terima kasih kepada Izatun Nisa Cahyadin. Selanjutnya, mari kita dengar pembahasan kedua tentang mengenal dan memahami sifat-sifat Allah oleh rekan kami, Kamila Nur Halida. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya ada sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20 dan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nafsiyah. Nafsiyah yaitu sifat untuk menentukan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat ini hanya ada satu, yaitu wujud. Yang kedua ada salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga ada ma'ani, yaitu sifat yang wajib ada pada Allah dengan kesempurnaannya. Sifat ini ada 7. Yang pertama ada iradat, yang kedua ada ilmu, yang ketiga ada hayat, yang keempat ada sama, yang keenam ada basar. Sifat ini ada 7. Yang pertama ada iradat, yang kedua ada ilmu, yang ketiga ada hayat, yang keempat ada sama, yang keenam ada basar, dan yang terakhir ada qalam. Yang keempat ada maknawiyah. Maknawiyah yaitu sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah adalah sifat yang mulazimah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Sifat ini ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat mustahil berarti sifat yang tidak mungkin adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 20 sifat, diantaranya adam artinya tidak ada, kudus artinya baru, fana artinya rusak, mumatsalatul lil hawadis artinya sama dengan makhluk, ihtiyaju li ghairihi artinya membutuhkan kepada selainnya, ta'addud artinya berbilang, ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, somamun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu, ajizan artinya yang maha lemah, karihan artinya maha terpaksa, jahilan artinya maha bodoh, mayitan artinya maha mati, asamma artinya maha tuli, amma artinya maha buta, dan abkama artinya maha bisu. Selanjutnya ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkan.
Baik, terima kasih kepada Kamila Nurhalidah. Selanjutnya, asma wa sifat dalam Quran dan hadis yang akan disampaikan oleh Kailani Nurfaizi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, saya izin menjelaskan tentang asma wa sifat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di sini terdapat dua buah ayat Al-Quran dan satu buah hadis Rasulullah. Ayat Al-Quran yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Untuk ayat yang kedua di sini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat An-Nahl ayat 60. Dan di sini ada satu buah hadis yang artinya, aku meminta kepadamu dengan segenap namamu yang telah kau namakan diriku, yang telah engkau namakan dirimu dengannya, atau kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, atau kau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Hadis riwayat Ahmad nomor 3712. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kailani Nurfaizi yang telah menyampaikan materi tentang asma wa sifat dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan materi tentang bukti dan contoh asma wa sifat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi dan pengertian asma wa sifat yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya, maka di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh dan bukti bahwa Allah memiliki sifat dan asma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Malik, yang berarti Maharaja, bahwa Allah tuh Raja yang sebenarnya. Kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi yang bersifat sempurna dan mutlak. Oleh karena itu, hanya Allah lah yang pantas berkuasa atas segala yang ada di langit dan bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah di Quran Surat Az-Zukhruf ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nurihim min ayatin illahi akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sifat yang kedua adalah Ar-Razzaq, yang berarti Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki ini tidak hanya berupa uang dan materi, tetapi juga rezeki berupa kesehatan, keselamatan, rezeki bernafas, dan rezeki takdir baik lainnya. Juga rezeki bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmat yang dapat menyuburkan tanaman dan tanah di muka bumi ini.
maka Allah lah pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, saya akan menyebutkan bukti bahwa Allah itu memiliki sifat wujud. Wujud artinya ada. Terciptanya alam semesta dan seisinya ini karena adanya Allah. Jika tidak ada Allah, maka alam semesta ini juga tidak akan ada. Dan terakhir, kidam, artinya dahulu. Sifat ini adalah sifat wajib di dalam zat Allah. Artinya bahwa Allah tidak ada permulaan baginya dan wujud Allah tidak didahului oleh sifatnya. Apabila Allah tidak merupakan zat yang bersifat kidam ini, maka pasti Allah adalah zat yang baru. Karena tidak mungkin ada tepat di antara yang dahulu dan yang baru. Allah lah yang sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Baik, terakhir saya sebagai moderator akan menguraikan materi yang telah kelompok 2 ini sampaikan. Jadi, kita menyimpulkan bahwa semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan pasti. Kita mengimani dan menetapkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita tidak mengetahui bentuk, keadaan, dan bentuk dari sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya secara hakiki dengan memasrahkan bentuk atau keadaannya. Setiap nama Allah Ta'ala memiliki makna yang dapat dipahami. Sesungguhnya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Dan di antara nama Allah ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya akan masuk surga. Yang dimaksud menghafal di sini adalah mengenal nama-nama Allah secara lafaz, makna, dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya, maka mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Mungkin cukup sekian dari kami. Segala kebenaran ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.